Om Sri Sairam Bhakta terkasih pemirsa media saya yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Selamat datang kembali di program terbaru Media Sai Indonesia yang bernama Filosofi Secangkir Kopi. Saya seruput dulu kopinya. Tentunya bersama host yang paling kece dan paling ganteng, saya sendiri, Brother Vishal Tekwani. Mungkin teman-teman Bhakta sedikit bingung, kenapa nama Filosofi Secangkir Kopi dipilih menjadi segmen terbaru dari program Media Sai. Oke, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai kenapa nama ini dipilih. Karena di balik secangkir kopi yang nikmat, banyak sekali yang menjadi faktor penentunya. Ada yang tahu apa itu? 1, takaran airnya harus pas. Cara menggiling kopinya harus pas. Suhu penyeduhannya harus pas. Tetapi yang paling penting yang tidak bisa dilupakan adalah biji kopi itu sendiri yang paling menentukan bahwa kopi itu menjadi nikmat apa tidak. Begitu juga dengan program kita pada hari ini. Kita akan membedah berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Yang kita akan bahas hari ini bukan mengenai kopi, tetapi kita akan membahas hal-hal yang bersifat kegiatan kita sehari-hari. Ada yang tahu topik kita hari ini apa? Pemirsa Media Sai, mungkin masih belum ada ancang-ancang. Tetapi topik yang akan kita bahas hari ini adalah topik yang sangat menarik yang mungkinnya belum pernah dibahas sebelumnya. Topiknya adalah etika di dalam berbisnis. Nah, untuk itu narasumber hari ini yang kita undang adalah biji kopinya. Karena mereka adalah yang paling penting. Ya kan? Mungkin narasumber kedua kita hari ini sudah tidak asing lagi di kalangan Bhakta Sai. Mereka sudah berkecimpung di organisasi Sai selama mungkin bertahun-tahun. Tetapi mereka merupakan pebisnis yang ulung loh. Ya kan? Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah kedua narasumber kita untuk hari ini, yaitu Brother Ashok Nanwani dan Brother Vijay Chandiramani. Selamat datang, Brother. Hai Ram, bro. Saya sedikit memperkenalkan Brother Ashok dan Bro Vijay sebelum kita mulai dan kita masuk kepada topik utama kita hari ini. Nah, saya tidak akan membahas ataupun memperkenalkan Bro Vijay dan Bro Ashok dari segi sainya atau dari segi organisasinya, karena mungkin semua orang sudah tahu. Tetapi saya akan sedikit memperkenalkan tentang bisnis Bro Ashok dan bisnis Bro Vijay yang mungkin Bhakta Sai belum banyak yang tahu. Nah, yang narasumber kita yang pertama itu Brother Ashok Nanwani adalah Vice President Director dari PT Mayer Suksjaya. Bisnis Bro Ashok berkecimpung di bisnis alat-alat rumah tangga high-end yang tentunya sudah sering kita dengar namanya. Seperti Ariston dan apa bro yang tadi bro bilang KitchenAid ya bro, betul? Ya. Beliau memiliki kurang lebih 300 pegawai yang berada di bawah Bro Ashok atau yang bekerja di bawah Bro Ashok. Selamat datang Bro Ashok ke program perdana Filosofi Secangkir Kopi. Terima kasih, Vishal. Terima kasih. Narasumber kedua kita adalah Brother Vijay. Brother Vijay merupakan Managing Director dari PT Masai Corp yang berkecimpung di bisnis ekspor import garment, agro, dan juga hasil bumi. Beliau juga owner dari salah satu tekstil terbesar, toko tekstil terbesar di Bandung bernama The Secret Textile.
bagi para pemirsa media SAI yang mau mencari bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan tentunya harga murah, silakan menghubungi Bro VJ. Diskon menarik. Betul Bro VJ? Terima kasih. Ya benar-benar. Diskon spesial buat yang MC yang ganteng kita ini. Bro Michel, saya tambahkan satu boleh. Jangan cuma dari Bro VJ dapat diskon. Saya juga siap kasih diskon. Oh siap. Oke. Bagi yang mau beli kompor, mau beli alat-alat rumah tangga, silakan menghubungi Bro Ashok dengan pasti diskon yang menarik juga. Terima kasih Bro Ashok dan Brother VJ sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir bersama pemirsa Mesai Indonesia di hari yang sangat luar biasa ini. Bagaimana kabarnya Bro Ashok? Very good Bro, sangat baik, bagus sekali. Good. Sudah makan malam Bro? Justru lagi ditunggu istri Bro. Oh lagi tunggu, oke. Brother VJ gimana kabarnya? Cerah ini hari mukanya luar biasa. Baik ya. Terima kasih Bro, selalu baik. Didampingi suami harus luar biasa selalu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas nama media SAI atas kesempatan yang diberikan hari ini. Nah, sekarang gimana? Kita siap masuk ke pokok pertanyaan, Brother Ashok dan Bro VJ? Siap, Bro. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, topik yang akan kita bahas hari ini adalah etika di dalam bisnis, ethics at work, ya kan? Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan kepada Bro Ashok dan Bro VJ, dan silakan nanti kalau Bro VJ mau menimpali dan mau menambahkan Bro Ashok, begitupun sebaliknya Bro Ashok mau menambahkan Bro VJ, kita akan mengadakan talk show yang casual, yang santai tapi yang bermakna ini hari. Oke, Bro VJ dan Bro Ashok, kita akan mulai. Kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah untuk Bro Ashok. Bro Ashok, di saat pandemi COVID ini, saya dengar banyak sekali pengusaha yang mengalami gangguan cash flow atau penurunan daya beli. Bagaimana dengan bisnis Bro Ashok selama pandemi ini, Bro? Dari mulai Februari Maret sampai sekarang, apakah ada perubahan atau ada penurunan daya beli atau bagaimana, Bro? Bisa tolong dijelaskan kepada pemirsa? Jujur Bro, dalam kondisi yang terjadi waktu di bulan Maret itu, saya rasa nggak pernah ada seorang pebisnis atau orang CEO dari sebuah perusahaan yang intinya siap untuk menjalani atau menghadapi situasi yang terjadi. Karena ini belum pernah terjadi dalam masa hidup kita, sebuah pandemi yang bersebar ke seluruh dunia. Jadi intinya waktu kejadian seperti ini, pasti terjadi perubahan di setiap bisnis yang kita pegang. Kebetulan bisnis yang kita pegang kan beraneka ragam, barang-barang yang kita pegang beraneka ragam. Ada yang kena efek lumayan banyak, ada justru malah yang meningkat, Bro. Jadi yang turun drastis sampai turun 60-70% ada, tapi ada malah peningkatan sampai 3 kali lipat. Nah, ini tergantung persiapan masing-masing company dan masing-masing kolik saya lah yang menjalankan masing-masing perusahaan itu. Jadi seperti saya bilang, ada yang keganggu, ada yang malah maju. Cuman semua ini hikmahnya adalah kami gimana beradaptasi atau kita menghadapi kondisi yang terjadi itu yang belum pernah kita hadapin bersama semuanya. Itulah intinya memang terjadi gangguan, tapi gangguan ada yang positif, gangguan ada yang bikin perusahaan negatif. Cuman kami merasa dengan apapun kondisi yang kami hadapin, adaptation yang kita lakukan itu yang paling penting. Jadi kunci yang saya tangkap, kunci jawaban dari Bro Ashok adalah adaptasi ya. Kita harus bisa beradaptasi terhadap segala sesuatu kemungkinan yang terjadi di dalam bisnis. Nah, kalau Bro VJ gimana, Bro? Ya kalau pandemik ini kan benar-benar seperti yang tadi Bro Ashok bilang ya, kita tidak siap sebenarnya untuk menghadapi sesuatu seperti ini. Tetapi dilihat makna dari semua ini. Kalau saya pribadi di perusahaan kami jadi lebih melihat ke perubahan-perubahan yang hari ini kalau kita lihat itu sangat-sangat membantu ya. Mungkin efisiensi dan yang lain-lainnya kita yang tadinya mungkin kita tidak fokus, kita lebih fokus. Ya kalau dibilang dampak, of course awal-awal itu wah sangat keras sekali dampak daripada pandemik ini. Tetapi kembali lagi
mungkin karena tipe daripada bisnis itu, kebetulan saya membawai 2 macam bisnis yang sangat-sangat berbeda. Kalau yang hubungannya dengan pangan itu tetap berjalan ya. Malah ada juga kondisi di mana dia menaik sangat keras di waktu di mana bisnis lain-lain pada turun. Tetapi challenge atau tantangan di setiap aspek itu ada, ya kan. Jadi kemarin itu kita mengalami semua itu. Tapi kita lihat makna yang baik ya dari semua yang terjadi. Ya begitu. Bagaimana Bro VJ menyiasati? Tadi saya dengar ada beberapa bisnis yang Bro VJ bilang sempat menurun ya, dan Bro Ashok pun ada sempat menurun sampai 60% ya, dan untuk perusahaan itu merupakan sesuatu yang masif. Nah, bagaimana Bro Ashok dan Bro VJ menyiasati penurunan seperti itu, Bro? Dan ini merupakan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba ya, Bro ya. Berarti bukan sesuatu yang kita lihat gradually menurun perlahan. Ini sesuatu yang pandemi ini tiba-tiba. Nah, bagaimana cara Bro Ashok dan Bro VJ menyiasati hal itu, Bro? Bro VJ, silakan duluan. Oke, terima kasih Bro Ashok. Mungkin waktu terjadi di awal, kita sebagai direksi di perusahaan itu ibaratnya sebagai nakoda kapal yang membawa banyak orang di dalam kapalnya. Kebetulan perusahaan kami juga ada bagian daripada produksi, dan kami ada hubungannya kepada petani-petani di daerah yang mereka sangat tergantung kepada bisnis yang sudah kami jalin selama lumayan lama ya. Nah, keputusan-keputusan yang kami ambil waktu itu sangat krusial. Pertama, of course, sebagai bisnis kita harus melihat kapal ini harus terapung supaya kita tetap bisa berjalan. Dan untuk menyiasati itu ada kondisi-kondisi yang kita lakukan, saya sendiri melakukan untuk mungkin meringankan beban daripada perjalanan itu. Dan itu termasuk juga konsep ada layoffs yang kita kondisikan, tapi layoff itu ada strategi ya, maksudnya ada style yang dilakukan. Karena waktu di awal pandemik itu boleh dibilang di bulan Maret April itu sangat-sangat buram kita lihat ke depan. Tetapi mungkin ada poin di sini di mana kita yakin, ada keyakinan daripada Satguru ya, yang selalu mengajar kita untuk bisa menaruh keyakinan kepada beliau, dan pasti ada jalan keluar. Jadi mungkin dengan itu menjadi satu poin di mana saya melakukan keputusan-keputusan yang sangat drastis, walaupun drastis tidak menyakiti dan tidak mengkondisikan hal-hal yang tidak etis lah, intinya seperti itu. Nah, kalau untuk Bro Ashok gimana Bro kira-kira? Jadi adakah tips-tips gimana Bro menyiasati hal itu? Jadi Bro, seperti saya bilang, ada beberapa perusahaan yang memang dengan sendirinya malah berjalan dengan sangat baik, malah meningkat dia punya kondisi bisnisnya, cash flow-nya. Karena kami, kalau ada pepatah kata di Bro, apa yang mempercepat kita punya bisnis bisa masuk ke bisnis online? Nggak ada yang akan jawab bahwa itu seorang CEO, ataupun saya berjawab bahwa saya yang melakukan, atau saya punya partner yang melakukan. Enggak. Justru yang melakukan COVID mempercepat bisnis kita bisa masuk ke online. Walaupun kita udah terapin selama 2-3 tahun bisnis kita di online, tapi terjadi perubahan drastis itu karena sendiri demand dari market. Jadi yang udah siap, waktu itu kami perusahaan-perusahaan yang udah siap, mereka malah menikmati yang tadi saya cerita itu, peningkatan penjualan yang sangat lumayan, dan sistem pembayaran cash flow yang tanpa utang, langsung bayar di tempat. Jadi itu perusahaan jadi sangat-sangat sehat. Nah, perusahaan yang kondisi seperti itu, kita malah nggak mengganggu sama sekali, kita nggak melakukan perubahan apa-apa, malah kita meningkatkan, memberikan dividen, kita memberikan bonus, kita memberikan komisi yang baik,
kami mendukung mereka semuanya untuk bisa lebih kuat, lebih maju, lebih semangat gitu. Sayangnya beberapa perusahaan seperti saya bilang tadi yang penurunan salesnya sampai terjadi 50-60%, walaupun kita coba adaptasi secepatnya, tapi kan nggak mungkin dalam waktu pendek itu langsung beradaptasi. Makan waktu beberapa bulan untuk bisa mengikuti sistem baru. Karena di satu perusahaan itu bisa dibilang kami punya showroom itu semuanya ditutup, untuk kena lockdown. Kami punya dealer, kami punya modern outlet, semua rata-rata itu berhubungan di tempat pembelanjaan. Dan itu semua kena efek. Karena efeknya itu terjadi penurunan yang saya bilang tadi. Kalau kita tadinya udah siap di online, di beberapa perusahaan yang tadi saya bilang yang ada penurunan drastis, mungkin nggak akan sedrastis itu. Tapi langkah yang kita ambil pertama adalah yang saya bilang tadi, adaptasi. Adaptasi itu terjadi pengorbanan. Pengorbanan yang pertama kita lakukan adalah kita nggak mau melakukan pengorbanan itu dari yang level bawah, karena kita tahu kebutuhan mereka pasti lebih daripada kita. Jadi pertama yang ambil pemotongan ataupun mengurangan dari sisi gaji adalah direksinya sendiri. Kami tetapkan pemotongan gaji sesuai dengan nilai penjualan kita untuk para direksi. Kemudian mulai lagi kepada staff level kedua. Kita rangkul mereka, kita panggil semuanya, apa yang mereka bisa ikut membantu untuk menyelamatkan perusahaan. Seperti tadi Brother BJ bilang, nah harus masih terapung kan? Kita terapung karena kita menghadapi masa yang mungkin harapan kita waktu itu sementara. Karena jalan di bulan 3, ceritanya nanti bulan 5 keadaan akan lebih baik lagi. Ya, kita lihat sisi positifnya itu terus. Jadi apapun perusahaan yang kita ada, kita semua mempertahankan sekuat mungkin supaya mereka jalan dengan pengorbanan dari masing-masing yang ikut terlibat dalam perusahaan itu. Nah, itu memberikan kita waktu untuk adaptasi perusahaan-perusahaan yang memang penurunan terjadi omset, untuk mereka bisa terapung dan bisa kembali pada satu posisi di mana mereka udah mulai sehat. Nah, mungkin untuk tambahkan aja, perusahaan itu semua yang dilakukan pengorbanan, hari ini mereka udah mencapai kembali omset balik lagi, bukan lagi turun 70%, tapi posisinya 70%, jadi penurunan 30% masih terjadi karena belum normal kembali 100%. Sempat terpotong internetnya, tapi saya sudah dapat gist dari jawaban Bro Ashok, dan saya kira... Saya tambahkan sedikit, boleh nggak, Bro? Ya, silakan, Bro. Selain yang kita hadapin dari sisi bisnis ya, Bro, ya, yang penting juga di sini jujur ya. Jujur, saya ngomong jujur sekali ya. Tanpa adanya fondasi dari ajaran sains, mungkin langkah-langkah yang saya akan ambil mungkin akan lebih drastis lagi. Mungkin akan sedikit tidak etis lah. Karena ada fondasi kekuatan dan ada the power behind your guru is your power behind you. Kamu pasti mengharapkan dan ada positive nature-nya bahwa semua akan membaik dan kita harus pertahankan gitu. Tanpa mengorbankan semua yang kita udah perjuangkan selama ini. Itu matching dengan pertanyaan kedua kita, Bro Ashok. Dan mungkin pertanyaan itu saya akan berikan ke Bro Ashok dulu, dan mungkin Bro Vijay nanti bisa menanggapinya. Dengan terganggunya bisnis itu, Bro, ya kan? Apakah kehidupan berumah tangga Bro Ashok ataupun kehidupan spiritual ikut terganggu nggak, Bro? Karena saya dengar banyak pengusaha yang mengalami tekanan seperti ini. Mereka jadi apa ya, kalau bisa dibilang jadi stres, pulang ke rumah malah jadi tambah marah-marah dengan keluarga dan lain, karena memang bisnisnya terganggu ya, dan spiritualnya pun terganggu, dan mereka melepaskan mulai berhenti berdoa, mungkin mereka apa gitu. Nah, apakah itu terjadi dengan Bro Ashok atau tidak, Bro? Atau malah meningkat, Bro? Terhadap pribadi saya, Bro, ya, jujur di awal-awal terjadinya lockdown malah lebih banyak waktu sama keluarga, karena semuanya work from home ya. Kita ada juga dapat wisdom from home, ikut ada sairama, itu semua membantu, Bro. Itu semua memberikan kita satu harapan, memberikan kita satu satu grounding terhadap ajaran kita. Memang di kantor terjadilah teman-teman yang terganggu dengan situasi yang sekarang ini. Saya ulang lagi, saya bilang, karena kita punya fondasi grounding, kita dibantu oleh Sadguru kita, walaupun kita mengalami sebuah goncangan, ya Bro ya, yang kita udah memperjuangkan sekian 20-30 tahun, that grounding really helps. Membikin kita pulang ke rumah, bisa ketemu keluarga, bisa ngobrol, bisa bersenyum,
bisa duduk meditasi, bisa lakukan sewa, bisa ikut pendidikan, bisa bicara sama anak-anak di insan teladan, maksudnya tempat kita lakukan kegiatan sewa kita, semuanya berjalan dengan baik. Apalagi tempat di mana kita selama ini kita bernaung di tempat science center, nggak bisa pergi, tapi terjadi science center di rumah kan. Kita menyalakan semua, jadinya yang tadinya tempelnya di Pasar Baru, sekarang tempelnya di masing-masing rumah. Betul ya, Bro ya? Betul. Nah, silakan Bro Vijay. Nah, Bro Vijay, kalau Bro Vijay gimana, Bro? Ada gangguan dari sisi berkeluarga atau dari sisi spiritual nggak, Bro? Karena memang jujur, Bro, saya dengar banyak sekali pengusaha yang terganggu loh, Bro. Jadi dia pulang jadi emosional, bawaannya marah-marah. Nah, itu gimana itu, Bro? Ya, Bro, kalau kita kan masih manusia ya. Jadi pasti ada, kalau dibilang gangguan itu wajar lah ya namanya. Tapi gini, seperti yang tadi Bro Ashok juga memberikan, itu penguatan yang diberikan oleh suami itu semua keluar di waktu kita lagi mau perang. Di waktu kita lagi semua ajaran-ajarannya suami itu satu demi satu, bacaan yang mungkin kita lakukan di waktu-waktu yang kita nggak ingat itu kapan. Itu semua satu demi satu dia lempar itu. Jadi sloka-sloka itu, Mahawakya Swami itu yang saya kira membantu saya. Kalau pribadi, of course terganggu sekali. Ya, karena gini, tergantung lagi kepada kita pas lagi di kondisi apa. Di waktu kondisi kita masih lagi nyaman, mungkin di awal ya. Karena daripada kondisi pandemik itu di awal-awal kita masih berharap bahwa bulan 4, bulan 5 itu akan kembali. Tapi di giliran kita masuk di bulan 5 itu rekening udah menipis, kondisi makin parah, orang makin bilang ini akan ada masuk wave ketiga, wave keempat nih baru kedua, ini posisi di depan sangat-sangat buram ceritanya. Of course, ya kita akan ada rasa gangguan dari situ. Tetapi bagi pribadi itu meditasi pagi itu sangat-sangat penting. Jadi di waktu pagi hari itu suami kayak sepertinya mengisi, dia memberikan kekuatan, ya kan. Jadi di hari-hari, di waktu kita menjalankan, saya pribadi merasa bahwa di waktu saya menjalankan panah-panah yang berarah dari segala penjuru, kita bisa menangkis dan bisa calm. Karena endingnya satu. Di waktu ini, pribadi saya belajar bahwa yang paling penting adalah sabar, ya kan, dan juga menangani situasi dengan ethics, dengan yang tadi dengan topik sebenarnya yang ada di sini. Karena benar, kalau mungkin tidak ada bimbingan suami, keputusan-keputusan itu akan beda. Dan juga efek daripada bisnis yang dibawa ke rumah, atau efek daripada masalahnya gini, waktu pandemik itu kita di rumah, jadi stres itu langsung diposisikan di sini dengan kita mempunyai anak-anak dan keluarga yang mereka sendiri boleh dibilang kalau mereka, walaupun kita coba usaha tidak libatkan mereka ke stres daripada dunia bisnis, tapi mereka merasa stres karena mereka di rumah, tidak bisa keluar, dan kita itu, kalau kita ingat kembali di bulan 3, bulan 4 itu seperti di luar tuh ada musuh. Ada Gojek yang datang aja sampai harus dicuci-cuci, ya kan, semuanya. Itu seperti benar-benar kita lagi mengalami satu situasi yang tidak jelas gitu. Ya, pasti stres itu akan ada. Tapi kembali lagi, sangat berterima kasih kepada suami karena dia memegang tangan dan kita menjalankan perjalanan kita sangat lancar ya, smooth. Ya. Saya kira jawaban-jawabannya sudah sangat padat dan sudah sangat jelas bagi pemirsa media saya. Nah, pertanyaan berikutnya tadi sudah sempat disinggung oleh Bro Vijay, tapi mungkin pertanyaan ini akan lebih menguatkan lagi. Bro, sebagai pengusaha di era pandemi ini, kita mempunyai dua opsi. Biasanya mempunyai dua opsi. Satu opsi is called the dark side. Oke, biasanya dikatakan dark side. Saya juga tidak tahu kenapa dikatakan dark side, adalah untuk artinya menyelamatkan diri kita sebagai pengusaha. Dengan cara kantornya ditutup, PHK semua, telepon. Saya dengar banyak pengusaha yang
mem-PHK semua karyawannya lewat WhatsApp, mulai besok jangan masuk dan lain-lain, ya kan, mem-PHK tutup kantor dan lain, ataupun pemotongan gaji sampai 70% dan lainnya, itu untuk menyelamatkan kayak Bro Vijay tadi, rekening pribadi kita sebagai pengusaha. Ada juga yang kedua adalah menyelamatkan karyawan, ya kan, dimana mungkin kantor tetap berjalan ataupun tidak ada pengurangan gaji atau tidak ada pengurangan apapun, dengan harapan ini akan cepat selesai. Nah, tetapi kita tidak tahu ini dengan resiko cash flow keuangan kantor dan bisnis akan tergerus hari-hari karena kita pemasukan tidak ada, pengeluaran tetap tidak ada, pemotongan dan lain-lain. Nah, apa yang Bro Vijay lakukan dan di perusahaan Bro Vijay, apa yang Bro lakukan dan kenapa tindakan itu dilakukan? Atas dasar apa tindakan itu dilakukan? Mungkin Bro Vijay bisa lebih menjelaskan kepada pemirsa media saya. Oke. Mungkin ada satu ajaran daripada suami yang akan saya highlight di sini karena ini yang menyelamatkan keputusan untuk melakukan keputusan yang benar, ya. Di mana suami bilang bahwa dia ilahi ada dalam bentuk semua manusia dan dalam segala ciptaan beliau. Dan juga setiap kondisi yang kita mengalami adalah bentuk daripada kado daripada beliau. Jadi kalau kita melihat situasi itu hari ini untuk mem-PHK karyawan, kita bicara dari segi bisnis ada poin di mana emang itu harus dilakukan, ya. Kalau saya pribadi melakukan pengurangan karyawan, tapi ada caranya. Jadi gini, karena di waktu kita memasuki badai, sudah terlihat bahwa ada beberapa divisi yang mungkin tidak akan terfungsikan untuk kedepannya dan mungkin bisa jadi lebih dari 5 atau 6 bulan. Nah, di waktu itu kalau kita meminta mereka untuk mengurangi gaji, ya kita mengurangi gaji dan kita gantung mereka, serasanya waktu itu tidak pas karena mereka juga punya keluarga dan punya kebutuhan harian. Jadi kalau dikurangin gaji dan kita menjalankan perpanjangan kontrak ini, mungkin sama-sama berat. Dia juga merasa berat karena dia harus bekerja atau tidak bekerja dengan gaji yang minimum, dan kita sebagai perusahaan mengeluarkan pengeluaran yang tidak produktif. Nah, di waktu itu saya memanggil beberapa karyawan-karyawan yang sudah masuk kategori tersebut dan terus terang menanyakan mereka kalau sampai mereka tidak bekerja kembali di kita, apakah mereka punya ide untuk ada pekerjaan lain yang mereka ingin mengerjakan. Nah, ada beberapa dari mereka contohnya ingin buka warung. Nah, dari kondisi itu kita bantu dan ya God bless, mereka sekarang sudah punya usaha sendiri, mereka sudah jalan. Jadi kita juga melihat bahwa mereka secure, ya kan? Mereka bisa menjalankan kerjaan mereka setelah pandemi. Secara skala pabrik, karena kita ada beberapa perusahaan dan beberapa divisi, kalau ini dari level yang lebih boleh dibilang manajerial, ya. Kalau secara yang karyawan yang umum itu kami usaha tidak mengurangi dan walaupun bisnis turun, kita punya keyakinan bahwa kalau ini adalah jalan, pasti diberi jalan dan terbukti kapasitas kembali normal. Dan ajaran yang saya bawa dengan semua ini adalah jangan putus semangat, ya, dan don't lose hope because faith itu luar biasa bekerja. Kalau kita mempunyai keyakinan bahwa suami yang menjalankan semua ini, tentu keputusan-keputusan kita akan berbeda. Oke. Bro Ashok mungkin mau menambahkan?
Justru seperti yang Bro BJ cerita bahwa setiap perusahaan pasti mengalami satu kondisi di mana dia harus mengambil satu keputusan mungkin yang keputusan yang cukup tidak populer yang dibilang tadi dengan saya. Ya, tapi yang penting di sini adalah caranya seperti apa. Sangat penting gitu. Jadi yang Bro Vishal bilang main WhatsApp, tidak memanggil karyawan, tutup kantor, itu bukan satu yang ethical sama sekali ya. Tapi yang paling ethical adalah sama-sama mencari jalan keluar. Kan saya bilang tadi kita harus adaptasi terhadap kondisi, bukan hanya kondisi di kantor, tapi kondisi di rumah juga. Nah, kalau kondisi di kantor memang terbebani dengan sangat beratnya jumlah karyawan yang ada ataupun nilai gaji, yang pasti pertama harus berkorban adalah petinggi-petingginya. Jangan yang paling bawah dipotong dulu gitu. Yang paling penting petingginya dipotong dulu kita, karena kita juga pasti tinggal hidup lebih efisien. Kita mengurangi biaya kita, kebutuhan kita masih bisa hidup. Tapi kalau yang gajinya 4 juta, kalau dipotong terlalu banyak atau dipotong sedikit, atau kita harus wajar gitu, berapa yang kita bisa mengharapkan, itu pun kita panggil, kita bicara. Memang kita terjadi pengurangan karyawan, kita arahkan pada yang karyawan-karyawan memang yang masih dalam baru, karena kan bisnis itu semuanya ekspansif. Kita ekspansi terus. Kalau kita ekspansi, pasti terjadi beberapa keputusan yang baru diambil beberapa bulan yang lalu, dan mendadak tempat itu tidak ada kegiatan lagi, dan kita cari jalan keluar yang terbaik, di mana kita menghadapi. Nah, yang paling penting adalah saya rasa sebagai seorang yang memimpin, kalian itu menjadikan sebuah contoh yang baik. Nah, kalau menjadi contoh yang baik ya, mulainya dari diri sendiri. Jangan main potong gaji karyawan tanpa memikirkan mereka, tapi memikirkan diri sendiri. Jadi yang paling penting adalah lakukan terhadap diri sendiri dulu, baru nanti kita bahas dengan atau kita berunding membawa. Saya senang membawa karyawan itu datang ngobrol dengan kita dan cari jalan keluar yang terbaik. Nah, tadi ide dari Brother BJ itu saya tadi harapin sekali, saya udah bisa dengar ini sebelumnya gitu, bahwa mereka dibantu buka warung dan segala. Wah, itu sangat-sangat baik daripada cuma bantu kasih mereka pesangon. Kenapa nggak malah memberikan satu usaha bisnis buat mereka? Ini artinya Bro BJ dan saya ini kurang ngobrol nih Bro. Kita di level bertanggung jawab kayak gini kayaknya harus lebih berkomunikasi Bro. Lebih sering-sering nih Bro ikut di filosofi tentang kopi kan. Ya kan. Nah, jawaban yang saya tangkap adalah apapun keputusan yang dilakukan harus dilakukan dengan etika yang benar. Betul ya. Jadi meskipun ada pengurangan karyawan, apapun pengurangan gaji harus dilakukan dengan cara yang berperi kemanusiaan dan beretika. Itu yang paling penting ya Bro ya. Jadi agar jangan sampai mereka terlalu terbebani. Dan yang Bro Ashok bilang, saya kira saya sangat setuju, di mana ada quote suami selalu katakan be, do, see, tell. Jadi kita harus mulai dari dalam diri kita dulu, ya kan? Be dulu. Nah, ketika itu baru bisa masuk ke level yang paling bawah. Terima kasih, saya kira jawaban Bro Ashok dan Bro VJ sangat luar biasa. Dan pertanyaan yang saya akan ajukan sekarang adalah pertanyaan terakhir, dan menurut saya adalah pertanyaan yang paling penting, di mana teman-teman pasti banyak ingin tahu. Nah, pertanyaannya saya akan berikan ke Bro Ashok dulu. Apakah pesan suami atau mahawakya suami yang menjadi tolak ukur Bro Ashok dalam melakukan keputusan-keputusan di kehidupan bisnis Bro Ashok? Umpamanya, kalau ada yang bertanya saya pertanyaan itu, saya langsung memikir karma Bro, ya kan? Ketika saya melakukan itu, saya mungkin besok akan mendapatkan balasan yang sama. Itu merupakan patokan saya dalam berbisnis, dalam mengambil keputusan bisnis adalah karma. I believe in karma, makanya apapun keputusan saya based on that. Nah, kalau Bro Ashok apa Bro? Mungkin mahawakya suami atau quote suami yang menjadi landasan pengambilan keputusan bisnis Bro Ashok. Saya justru yang paling menarik saya adalah 5 human values yang suami selalu bilang ya Bro ya. Oke. The 5 human values of sign. Dari sana saya rasa number 1 yang saya selalu memegang dalam bisnis saya adalah truthfulness. Jadi kebenaran. Dari kebenaran segala hal saya dapat, bahwa kejujuran, kredibilitas, kepercayaan, dan reaksi saya terhadap kondisi di lapangan. Karena saya merasa kalau saya bicaranya semuanya truthful, saya juga akan banyak dapat
truthfulness dari semuanya yang saya hadapi. Dan saya kalau udah sekali ngomong benar, nggak perlu ngomong bohong lagi, karena saya ngomongnya cuma truth gitu. Saya nggak perlu menutupi lagi gitu. Pokoknya kata-kata ini yang saya pegang teguh dan saya menjalankan. Nah, mungkin saya tambahkan satu lagi, bro. Yang menjadi satu hal yang penting dalam berbisnis itu, kita nggak boleh lupa satu lagi yang benar-benar menjadi ajaran dari saya adalah ceiling on desire. Saya kalau patokin ceiling on desire kepada perusahaan kita sendiri, di mana saya lihat ada perusahaan yang tidak terlalu mengekspos terhadap hal-hal yang, contohnya kantor yang sangat wah, atau mobil-mobilnya milik karyawan yang wah, atau milik kita sendiri yang wah, karena perusahaannya sanggup. Tapi kalau tadinya uang itu dipakai untuk hal-hal yang berinvestasi, yang bisa mengenerate produktif untuk perusahaan, itu akan jauh membawa kita pada posisi di mana fondasi perusahaan kita akan kuat. Saya banyak lihat teman-teman saya di masa itu yang investasi di properti, investasi di hal-hal yang memberikan mereka lebih banyak kemewahan lah di dalam perusahaan itu. Nah, di kondisi terjadi sekarang ini mereka nggak siap karena mereka nggak ada saving gitu, nggak ada kecukupan dalam perusahaan untuk bisa bertahan selama masa yang kritikal ini gitu. Di beberapa perusahaan saya yang lain, kita waktu pertahankan konsep ini, mereka sangat sehat sampai sekarang. Cash flow-nya bagus, kebutuhannya apa yang mereka mau beli barang, kalau ada kesempatan, dapat opportunity banyak, karena kamu pegang cash gitu. Dibandingin kalau perusahaan-perusahaan yang uangnya di aset, yang banget kondisi sekarang aset mau dipakai buat apa gitu. Nggak ada yang mau beli properti, nggak ada yang mau beli hal-hal yang mewah dan segala. Jadi penting banget, saya rasa kita dalam berbisnis harus truthful, dengan adanya truthful segala hal kita dapat. Kedua, kita dalam berbisnis harus memikirkan bahwa kondisi kita punya fondasi perusahaan kita harus dibangun dengan kuat. Dengan adanya kuat artinya cash flow yang kuat, karyawan yang baik, mendidik karyawan, memberikan mereka pendidikan, mempersiapkan mereka untuk menjadi membangun perusahaan, kamu punya secara struktur harus bagus. Hal-hal kayak gitu menjadi semua basis dari ajaran kami secara keseluruhan ya bro ya. Ya, tapi untuk saya pribadi saya rasa how to be truthful in business is very important. Ya. Sama untuk kekuatan perusahaan, jangan cari kemewahan dalam bisnis kita, carilah stabilitas. Oke. Jadi kalau saya bisa mengambil esensi dari jawaban Bro Ashok adalah truth ataupun kebenaran dan ceiling on desire. Nah, ketika itu berjalan secara sinergi, perusahaan ataupun bisnis akan menjadi lebih kuat ya bro ya, betul ya? Itu esensi dari jawaban Bro Ashok. Terima kasih Bro Ashok, dan mungkin Bro VJ, kalau dari Bro VJ apa bro? Apa message suami yang menjadi landasan Bro VJ dalam mengambil segala keputusan bisnis di bisnis Bro VJ? Oke, sebenarnya simple. Kalau ajaran suami itu selalu mengajar bahwa kita melayani, ya. Dan di waktu kita melayani sangat indah. Jadi kita melayani itu semua, karena beliau itu ada di mana-mana, di setiap manusia. Jadi dia berada di pembeli kita, dia berada di penjual, dia berada di karyawan, dan dia berada di semua orang yang sekitar kita, termasuk kompetitor-kompetitor kita yang tidak etis ataupun yang bergerak di sekitar kita yang melihat bahwa mungkin yang mengganggu lah ceritanya. Kenapa? Karena ekosistem ini adalah bentuk daripada beliau. Challenge yang kita hadapi adalah sesuatu yang akan memperkuat diri kita. Jadi tidak ada situasi yang bagus atau buruk. Nah, kembali ke poin yang tadi bro bilang, inti sari daripada bisnis atau bisnis model pribadi saya dan juga yang kita terjemahkan ke bisnis adalah serve all. Itu satu. Dan kedua, setiap kali membuat satu keputusan atau membuat satu policy, ada kata-kata suami yang selalu mendering di kuping saya ya. Itu adalah Satya is my name, seperti yang tadi Bro Ashok bilang. Jadi landasan dari setiap
decision itu harus berlandas dari kebenaran. Dan banyak kali kita menghadapi dilema. Oke. Dilema itu adalah kalau kita melakukan konsep dengan kebenaran ini, mungkin secara bisnis ini kita tidak kompetitif. Ya kan, ada hal-hal yang kita harus compromise untuk eksis di dunia bisnis. Tetapi kalau kita percaya bahwa kita harus pegang erat kepada konsep satya ini, ya, dan tidak gampang, terus terang tidak gampang, karena dunia di luar ini sangat beda dengan kata-kata idealisme yang kita ucapkan. Hanya kita harus punya kekuatan. Kalau kita ikutin kekuatan itu, mungkin di awal-awal itu akan banyak goncangan. Ini yang kami alami, ya kan. Jadi dari awal mulai bisnis itu selalu suami memberikan challenge yang sangat keras. Di mana saya sendiri setiap kali berdoa menanyakan kepada suami, ini kita sedang menjalankan ajaran suami, malah ini badainya lebih kacau lagi. Kok bukannya lebih enteng ya kita jalanin ini? Nah, ini sebenarnya ceritanya kalau mau jalanin cerita suami nggak ada yang gampang. Nggak ada yang gampang. Mau jalanin ajaran suami itu, kalau lip singing aja gampang. Ya, karena ada norma-norma yang kita bisa belokkan. Idealisme itu gampang dibelokin. Oh, ini kita kondisikan. Contoh, saya ada bisnis import ya. Waktu itu import sangat sulit karena kita harus melalui mungkin jalur-jalur yang tidak jelas ya, maksudnya tidak jernih lah ceritanya, karena emang ada mungkin polisi daripada negara kami ini emang ada kondisi yang sedemikian dengan produk yang saya import itu. Di waktu itu decision-nya harus dilakukan. Jadi saya menjalankan bisnis, dan karena ini adalah spiritual development bagi diri saya sendiri, saya menjalankan bisnis di mana saya bilang suami, oke, ini bisnisnya begini, tidak bisa melakukan tanpa misalnya kalau bilang under table dan yang lain-lainnya, itu kan sudah masuk kategori non satya, ya kan? Di awal-awal itu mungkin saya sendiri ada pengkondisian, tapi saya belajar setelah itu, belajar bahwa tidak ada jalan tengah. Jadi kalau misalnya kita di jalur suami, jalurnya cuma satu, itu hitam atau putih, tidak ada abu-abu. Nah, saya memutuskan untuk menutup salah satu daripada bisnis yang di situ, di mana tidak lagi melakukan praktis yang menurut saya mengganggu hati saya. Nah, dengan adanya pandemik, terbukti bahwa kalau waktu itu saya masih di bisnis itu, hari ini mungkin saya finish. Karena bisnis itu memerlukan bahwa kita memberikan utang kepada market ya, kepada klien-klien, dan seluruh klien-klien yang saya pegang di waktu itu, hari ini posisi mereka sangat buruk. Dan karena ini kemarin kejadiannya di bulan Maret, mungkin kita udah siap-siap lebaran, jadi omset masuk ke mereka tuh mungkin udah gila-gilaan deh. Nah, jadi di sini kita lihat, mungkin waktu di awal itu kita nggak lihat bagaimana ajaran suami bisa menyelamatkan kita, tapi jangka panjangnya tidak meragukan, 100% terjamin. Kita harus ikut dengan ajaran beliau. Jadi everything happens for the best ya bro ya, jatuhnya. Pasti. Kadang kita sulit untuk menyadarinya ketika itu terjadi, dan mungkin ketika itu terjadi bro sakit ya bro ya. Aduh, kenapa saya harus nutup begini, dan buktinya di long run itu sangat efektif, dan itulah suami. Dan yang benang merah yang saya bisa tarik dari jawaban Bro Ashok dan Bro Wisal, boleh saya tambahkan sedikit? Silakan bro. Saya rasa Bro WJ dan saya dan siapapun yang selama ini sudah ikut suami pasti melihat perkembangan diri yang terjadi pada kita pribadi gitu. What we were before, waktu kita mulai berbisnis, dengan what we are today, saya rasa we are very different people ya. Kalau dulu kita sangat berkompetitif, kita sangat mau menggesek-gesek siapapun yang berani melawan kita. Sekarang kita lebih santai, karena kita tahu bahwa
apa yang kita kerjakan yang benar, dan sudah terbangun sebuah track record history kita dari karakter kita gitu. Kalau karakter kita selama kita bertahan, kita berbisnis itu bagus, selamanya itu akan diingat sama orang. Jadi at whatever condition, walaupun kompetitor kalian mau coba jatuhkan kamu, itu nggak akan mempan. So today I'm just saying, selama kita berjalan dari awal, apa yang kita jadi hari ini, saya yakin kita semua selama kita ikut dalam langkah-langkah yang suami berikan ke kita, the journey that suami has given, the path that suami has given, kita semua bukan ada orang sifat yang lalu lah. Walaupun kita belum sempurna ya, no way dia sempurna, it's a long journey gitu. Masih kita ada anger, kita mungkin ada ego, kita masih ada competitive nature, tapi intinya saya hanya berani, saya yakin bahwa kita udah jadi better person lah, kita membaik. Dan yang saya bisa tangkap adalah ketika kita mengikuti ajaran suami, baik itu dari di segi bisnis pun ya, biasanya kan kita mengikuti ajaran suami dari segi yang berbeda ya bro, ya mungkin dari segi meditasinya, segi spiritual dan lain. Meskipun suami bilang semua itu spiritual, ya kan, bisnis itu pun bisa menjadi spiritual bagi diri kita. Nah ketika kita mengikuti ajaran suami di bisnis, itu akan membuahkan hasil yang baik. Nah itu sudah dibuktikan dari pengalaman-pengalaman Bro Ashok dan pengalaman-pengalaman Bro Vijay, bagaimana mengikuti ajaran suami dan ujung-ujungnya berhasil. Mungkin tidak gampang seperti Bro Ashok bilang, tetapi dipastikan ketika kita mengikuti suami dan kita mengikuti etika di dalam berbisnis, kita akan berhasil. Baik itu di kehidupan berkeluarga, baik itu di kehidupan berspiritual kita ataupun di kehidupan berbisnis. Nah, kenapa kita ambil topik bisnis ini? Karena banyak sekali pemirsa media saya yang ingin mengetahui, bro. Yang mereka ingin menjadi pebisnis, tapi mereka tidak tahu cara mulainya seperti apa. Kayak Bro Vijay bilang, di bisnis itu tricky, bro. Dimana kita tahu kita bisa mendapatkan uang yang banyak, tetapi kita harus ya lewat jalan tikus dan lain-lain mungkin ya. Nah, gimana cara menyiasatinya? Dan tadi juga sudah dijawab dengan sangat baik dari Bro Vijay, dan bukan hanya beliau menjawab, tapi beliau sudah bisa membuktikan bahwa dengan kita mengikuti ajaran suami, semua akan menjadi lebih baik. Mungkin ada satu saja. Gini, kita kadang-kadang dalam satu bubble ya, dalam satu pengertian bahwa spiritualitas itu terpisah daripada kehidupan kita. Di sini sebenarnya ajaran suami itu menyambung semuanya. Jadi kalau kita menjalankan ajaran suami, spiritualitas itu menjadi gaya hidup, bukan menjadi sesuatu yang kalau itu hanya teori, ya itu beda. Tapi kalau kita benar-benar menjalankan ajaran suami sepenuhnya, saya kira kita akan lebih jelas. Walaupun jadi benchmark kita itu bukan profit. Benchmark kita profit itu bukan cuma di bisnis, tapi di dalam kepribadian kita sehari-hari juga. Kita tidak akan selalu mendulukan diri kita dulu. Mungkin kita akan memikirkan keluarga-keluarga kita di dalam rumah, teman-teman di sekitar, dan yang lain-lain. Karena itu yang sepertinya menjadi esensi. Jadi kembali lagi poin satu yang saya kira kita semua harus coba untuk pandangan kita bisa kita kondisikan bahwa spiritualitas itu bukan berbeda daripada gaya hidup. Kalau kita punya gaya hidup yang spiritual, mungkin hidup kita akan lebih on track dan kita akan ada suami dengan kami di setiap aspek. Jadi spiritual itu jalan kehidupan ya bro ya, way of life ya kan. Nah, saya kira jawaban-jawaban yang diberikan Bro Ashok dan Bro Vijay sudah benar-benar luar biasa, sudah banyak to the point lah istilahnya, di mana pemirsa media saya mungkin bisa relate, dan mungkin kita teman-teman saya yang adult juga ya bro, yang mau mulai berbisnis, mungkin yang sudah baru-baru berbisnis bisa sangat, karena saya terus terang mendengar jawaban-jawaban Bro Ashok dan Bro Vijay, saya sangat bisa relate ya kan. Kebetulan saya belum sesenior Bro Ashok dan Bro Vijay, cuman saya sangat bisa relate dengan jawaban-jawaban yang diberikan dari Bro Ashok dan Bro Vijay. Sekali lagi terima kasih Bro Vijay dan Bro Ashok sudah bisa memberikan
jawaban-jawaban yang sangat menarik. Tapi sebelum kita tutup, apa key home message, apa satu pesan, satu baris yang sekiranya Bro Ashok ingin menyampaikan ke pemirsa media saya? Silakan Bro. Setelah itu kita lanjutkan ke Bro Vijay. Satu kata Bro, kira-kira apa? Untuk bisnis, Bro. Untuk bisnis, di dalam berbisnis. Pertahankan nama kamu. Maintain your name. Pertahankan dalam berbisnis, your name is very important. Artinya dalam nama itu adalah sebuah kepercayaan. Okay. Dengan itu kepercayaan you pertahankan itu selama hidup. Whenever you butuh orang, you never know Pak Bro, kapan you di atas, kapan you di bawah. Tapi dalam kondisi you bisa mempertahankan nama you dengan baik, kepercayaan terhadap nama you will still go on. Pasti banyak yang akan ada di sana buat for you. Oke, pertahankan image dan nama ya Bro ya. Jangan image Bro, nama. Nama ya, berbeda ya image dan nama. Okay. Bro Vijay, kira-kira apa key home message dalam berbisnis nih Bro? Apa yang Bro mau sampaikan? Kita harus selalu semangat dan kita harus ingat bahwa yang menjalankan semua ini adalah suami. Itu sangat-sangat penting. Jadi di waktu kita merasa kita ini drop, kita ini down, situasi-situasi itu di luar tidak align, tidak sesuai dengan kondisi yang kita harapkan, belum tentu yang kita harapkan itu baik. Suami punya master plan. Jadi kita harus selalu have faith. Poin kuncinya adalah kita harus selalu yakin bahwa suami ada dan suami semua ini dalam kontrol beliau dan beliau akan memberikan yang sangat baik untuk kami. Jadi kalau itu 100.000 ya itu 100.000. Kalau itu 1 juta ya itu 1 juta. Itu adalah jatah kita karena dengan mungkin 1.100.000 kita berubah. Jadi kita emang sudah diporsikan dan kita harus terima bahwa ini adalah gift dari suami. Wah, jadi have faith and give. Saya kira jawaban closing tadi sangat luar biasa dan pastinya semua pemirsa media saya yang menyaksikan acara ini sangat akan bisa relate dengan jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Tapi jangan lupa Bro, yang paling penting kopi kita nggak boleh lupa Bro meminum kopi. Apalagi kalau kopi pahit ya Bro ya, itu katanya paling baik buat kesehatan. Nah, sebelum kita tutup acara kita hari ini, saya ingin membacakan satu quote dari kopi Bro. Ya kan, mungkin pemirsa media saya juga mungkin bisa mendengarkan. Nah, quotation-nya adalah, satu hal yang bisa kita pelajari dari kopi adalah, meskipun pahit, tetapi masih akan bisa dinikmati. Tergantung cara kita meraciknya. Meskipun kopi itu pahit, kita tetap bisa menikmatinya tergantung cara kita meraciknya. Dan itu adalah closing quotation dari sesi kita filosofi secangkir kopi. Ditunggu episode-episode selanjutnya dengan topik-topik yang pastinya akan lebih seru, akan lebih menarik. Dan selalu stay tune di acara Media Sai. Jangan lupa untuk like, subscribe program Media Sai untuk mendapatkan konten-konten yang menarik seperti hari ini. Sekali lagi terima kasih. Satu Bro, notifikasi. Nah, notifikasinya jangan lupa agar tidak ketinggalan. Nah, sekali lagi terima kasih Bro Ashok, Brother Vijay sudah meluangkan waktunya untuk meskipun kita nih di dalam Zoom rekamannya saya kira tapi sangat luar biasa dan mungkin bisa teman-teman media saya bisa mendapatkan hasil yang sangat luar biasa dari episode kita hari ini. Dan untuk itu sesi hari ini kita tutup dan kita akan tutup sesi hari ini dengan 1 kali Om dan Shanti 3 kali. Om Shanti Shanti Shanti. Saira. Salam kopi. May bless you all. Salam kopi. Salam kopi. Thank you Bro. Thank you. Thank you Saira. Salam.